Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Perigi Ibu Khomsi Nurul Nikmah SPD, yang saya hormati Bapak Kiai Nur Sodik selaku Komite SDN 1 Perigi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SDN 1 Perigi, yang saya hormati perwakilan paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberi kerahmatan, kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi identifikasi dan pemetaan aset. Mudah-mudahan dengan rawuh panjenengan semua menjadikan amal baik, amal silaturahim, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya fil yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, perkenanlah saya berdiri di depan panjenengan semua. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga diskusi identifikasi dan pemetaan aset yang akan dipandu oleh CGP, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, acara akan dimulai. Mari kita bersama-sama acara diskusi identifikasi dan pemetaan aset pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Hasanah SPD, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 1 Perigi, meskipun beliau tidak bisa hadir hari ini, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 1 Perigi yang saya hormati, ibu-ibu
Paguyuban, perwakilan Paguyuban yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari Bapak Warihan. Kemudian terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dicatat sebagai amal silaturahmi dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya tidak dapat berkata panjang lebar. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Warihan yang punya hajat hari ini akan menyampaikan ya tentang pemetaan aset sekolah. Ya. Dari kami tidak bisa membantu yang banyak, monggo kepada Pak Warihan nanti yang mengatur semuanya, yang mengkondisikan untuk teknik selanjutnya mau seperti apa, monggo. Dari kami hanya mendukung, yang dibutuhkan apa silakan disampaikan kepada teman-teman. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, diskusi identifikasi dan pemetaan aset yang akan dipandu oleh Bapak Warihan SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite SDN 1 Perigi beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Kepala SDN 1 Perigi beserta Dewan Guru dan karyawannya, dan pada perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan, taufik, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di SDN 1 Perigi dalam rangka yaitu pemetaan aset sekolah, ya, pemetaan aset sekolah SDN 1 Perigi, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, perkenalkan pada kesempatan hari ini saya akan memandu. Ini diskusi berarti bersama-sama kita membahas tentang aset sekolah SDN 1 Perigi. Ya. Jadi saya sebagai CGP, calon guru penggerak, Bapak Ibu itu mungkin wali murid belum tahu, CGP itu calon guru penggerak yang tujuannya adalah bisa menggerakkan, tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Mudah-mudahan dengan adanya CGP
nantinya akan bisa memajukan SDN 1 Brigi. Nah, salah satu dari tugas CGP adalah salah satunya memimpin musyawarah kaitannya dengan pemetaan aset yang ada di SDN 1 Brigi. Ya, saya sampaikan yang pertama, tujuan dari pertemuan hari ini tidak lain tidak bukan adalah kita akan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Nah, identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif nih. Kita berkolaborasi bersama-sama agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi nanti kaitannya dengan pemetaan aset ini tujuannya adalah kita semuanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Selanjutnya hasil pemetaan aset yang terdahulu pernah saya sampaikan itu ada modal manusia. Ya, Bapak Ibu, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama atau budaya. Ya, jadi untuk pemetaan asetnya pertama, jadi ada 7, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama atau budaya. Nah, sebelum nanti kita memetakan satu persatu dari aset ini kan semuanya aset kita, aset SDN 1 Brigi. Nanti mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya sudah merek aset-aset yang ada di sekolah. Nah, nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semuanya bisa dicatat atau ada kekurangan dari saya. Nanti kita bersama-sama karena kita diskusi, mungkin saya belum pas ketika menyampaikan aset yang ada di SDN 1 Brigi. Harusnya ada ini, tapi belum tercantum di sini. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa membantu saya karena ini juga buat sekolah kita, bukan buat saya. Jadi aset ini nantinya Bapak Ibu kalau sudah tahu aset ini, kita bisa untuk meningkatkan harusnya seperti apa? Kita manfaatkan aset-aset ini. Oke? Jadi tujuannya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru, karyawan, dan Bapak Ibu paguyuban atau wali murid juga bisa menambahkan apa yang nanti saya sampaikan. Ya? Oke, yang pertama adalah modal manusia. Nah, hasil pemetaan aset modal manusia di SDN 1 Brigi ini kita alhamdulillah memiliki sumber daya manusia yang kompeten, Bapak Ibu. Jadi kita memiliki 7 ASN, benar ya Bu ya? ASN ada 7 ya. Memiliki ASN yang terdiri 5 PNS dan 2 P3K. Nah, selanjutnya kita juga memiliki 3 GTT, 1 PTT. Ya. Dan kualifikasi pendidikan sudah sesuai dan 50% sudah memperoleh sertifikat pendidik. Ya, karena kita yang malah lebih separuhnya ya, 50, kira-kira saya memprediksi 50%-nya kita sudah bersertifikat pendidik. Selanjutnya selanjutnya memiliki 4 calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, ada Pak Edi Lukmono, Ibu Umi Idiati, dan Faikoh. SDN 1 Brigi alhamdulillah memiliki 4 CGP Bapak Ibu, dan semuanya nanti akan bergerak untuk memajukan SDN 1 Brigi. Ya. Selanjutnya kita juga memiliki siswa yang terdiri dari 65 siswa laki-laki dan perempuannya ada 64, sehingga jumlahnya keseluruhan ada 129 siswa.
Ini hasil pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada satu yang belum masuk, saya lupa malah, yaitu kita memiliki 92 wali murid yang kemarin hasil pemetaannya sekitar 92 wali murid dari 129 siswa, 92 wali murid. Wali muridnya ada 92. Kemarin saya sudah cek, tadi belum masuk ya, mohon maaf, ini nanti bisa untuk catatan berikutnya. Selanjutnya adalah strategi pemanfaatannya. Ya, dari aset manusia ini pemanfaatannya yaitu untuk keberagaman profesi bisa menjadi sumber belajar bagi murid. Alhamdulillah SD 1 Perigi ini memiliki profesi yang masing-masing. Seperti kayak Pak Indri itu profesi di bidang pencak silat, seperti itu. Bu Hasanah Pramuka misalnya seperti itu, profesional. Selain sebagai guru di akademik juga dia memiliki non akademiknya juga mumpuni, seperti itu. Selanjutnya keberagaman pendidikan bisa menjadi inspirasi jenjang pendidikan bagi murid. Apabila masih agak kurang, mau ditulis saja Bapak Ibu, silakan boleh ditulis, nanti bisa ditambahkan untuk saya. Lanjut, untuk strategi pemanfaatnya yaitu sebagai narasumber untuk kegiatan ekstrakurikuler atau guru tamu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk paguyuban ini juga bisa menjadi narasumber kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan mau hal memasak atau apa saja lah ya. Guru tamu bisa juga. Jadi nanti rencananya untuk kelas saya juga untuk pertemuan besok sambil membahas kaitannya dengan guru tamu atau narasumber kaitannya dengan kegiatan sekolah. Jadi biar orang bosan diulang gurunya terus. Jadi kadang-kadang ada nanti dari paguyuban yang memiliki kemampuan, misalkan mampu masak, apa keterampilan juga bisa dimasukkan sebagai kegiatan guru tamu, seperti itu. Selanjutnya yaitu mitra komunikasi terkait kegiatan sekolah yang menjembatani warga sekitar dengan sekolah ini adalah komite. Ini tadi komite. Komite juga mitra komunikasi terkait dengan kegiatan sekolah yang menjembatani warga sekitar dengan sekolah. Itu komite. Lanjut, hasil pemetaan dari aset modal sosial. Di sini alhamdulillah di guru SD 1 Perigi sesama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi dalam hal suatu apapun. SD 1 Perigi sesama guru saling mendukung. Guru dapat membimbing siswa secara penuh. Komite sekolah, wali murid, warga sekolah, komite sekolah, wali murid dan warga masyarakat juga bisa saling mendukung dalam kegiatan sekolah. Dan juga pemerintah desa setempat mendukung program-program sekolah. Alhamdulillah segala sesuatu yang kaitannya program-program sekolah kita ajukan ke komite dan komite juga mendukung kegiatan. Selanjutnya adalah strategi pemanfaatannya, ya, yaitu dengan warga sekolah berkolaborasi terwujudnya kekompakan. Dengan kita saling kerjasama kolaborasi sehingga akan terwujud kekompakan di sekolah. Kita mau maju lomba, kita musyawarahkan, kemudian bersama-sama kita bagi tugas. Akan terwujud kekompakan seperti itu. Selanjutnya, sekolah menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya kepala desa, komite, maka akan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.
Selanjutnya mematuhi norma dan aturan masyarakat. Jadi dengan kita memiliki kesepakatan kaitannya dengan program-program yang ada di sekolah, akan terwujud norma dan aturan masyarakat yang dapat dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya sekolah menjalin MOU dengan pihak ketiga, antara lain dengan puskesmas, dengan mahasiswa. Kadang-kadang kita juga kedatangan mahasiswa, dengan TK, dengan pos PAUD, dengan desa. Ya, itu strategi pemanfaatan dari dari modal sosial. Selanjutnya kita lanjut hasil pemetaan aset modal fisik. Mungkin ada kekurangan Pak Edi, ini Pak Edi bisa nambahin. Waktu saya ada kekurangan. Yang pertama, kita memiliki ruang kelas yang mencukupi. Alhamdulillah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita memiliki ruang kelas yang cukup. Ya. Dan selanjutnya memiliki UKS, perpus, musola, ruang kepala sekolah, dan ruang tamu. Ya, kita punya kan. Selanjutnya kita juga memiliki dapur, toilet. Kalau mencukupi, ini mencukupi apa tidak nanti mohon masukannya. Selanjutnya yang berikutnya yaitu memiliki tempat sampah, tempat pembuangan akhir sampah. Ya, kita memiliki di belakang untuk pembuangan akhirnya. Dan kita juga memiliki jaringan listrik, internet yang mencukupi. Insyaallah cukup nggih Bapak Ibu nggih. Cukup internetnya, listriknya ya. Memasak ya cukup lah memasak. Oke, kita lanjut. Strategi pemanfaatan dari modal fisik ini. Kita strategi pemanfaatannya untuk apa sih? Nah, bangunan sekolah dan perangkat pembelajaran ini untuk memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler bagi murid. Intrakurikuler berarti yang pembelajaran yang pagi itu ya, yang sesuai jadwal pembelajaran. Nah, ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran. Selanjutnya menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Insya Allah untuk SDN 1 Perigi kita sudah berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman dan kondusif. Selanjutnya karena jauh dari tempat-tempat yang bising ya, alhamdulillah kan nyaman sudah pinggir pohon-pohon sejuk, tidak terlalu panas, nyaman sekali. Makanya Boyko bukan sana betah banget, nggak mau pindah-pindah. Selanjutnya kita juga memiliki lapangan walaupun milik desa, kita karena sudah bekerja sama dengan desa bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga. Ya, kita lapangan ini walaupun milik desa, kita sudah bekerja sama dengan desa bahwa lapangan desa juga diperbolehkan untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga. Terus kita juga memiliki akses jalan untuk mempermudah akses murid menuju sekolah. Bapak Ibu wali murid merasa mudah tidak untuk akses ke sekolah? Mudah? Mudah, ya, terima kasih. Terus selanjutnya untuk pembentukan akhlak siswa melalui kegiatan tempat-tempat ibadah. Alhamdulillah kita juga memiliki musola, masjid yang tidak terlalu jauh. Misalkan kita butuh ke masjid mau Jumatan hari Jumat, juga kita bisa melaksanakan dengan jalan kaki karena tidak terlalu jauh. Ya, kita alhamdulillah sekolah kita termasuk sudah terstrategis dengan lingkungan ibadah ya. Selanjutnya listrik dan jaringan internet untuk menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Insyaallah
ketika pembelajaran Bapak Ibu guru merasa kesulitan apa tidak ketika membutuhkan fasilitas internet? Tidak ya. Alhamdulillah, berarti untuk jaringan internetnya kita sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ya, cepat. Yang berikutnya adalah hasil pemetaan modal lingkungan alam. Ya, coba misalkan kita lihat lingkungan sekolah kita, menurut saya itu sekolah kita adalah mempunyai lingkungan yang asri. Benar apa tidak Bapak Ibu? Sejuk ya, sejuk ya. Udaranya bersih dan sejuk hingga memiliki suplai oksigen yang cukup. Karena sejuk sekali kita berada di pegunungan dekat dengan banyak pohon ya, sejuk. Kanan kirinya masih banyak pohon ya. Selanjutnya adalah di sekitar lingkungan sekolah juga masih banyak pepohonan, yaitu tadi saya sampaikan masih banyak pohon-pohon yang hidup di lingkungan sekolah kita. Sehingga menurut kita bersama, sekolah kita sudah nyaman untuk belajar. Selanjutnya strategi pemanfaatannya. Nah, kita karena memiliki alam yang asri, yang indah, pandangannya juga indah, ya, menjadikan alam yang tersedia sebagai sumber dan media pembelajaran kontekstual. Ketika kita akan menerangkan gunung, kita bisa melihat ke timur, sudah lihat gunung, ya, konteks banget, kontekstual. Mau pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan, kita tinggal lihat saja di sekitar sekolah kita sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa untuk alam ini bisa dijadikan sebagai sumber atau media pembelajaran. Selanjutnya, walaupun di pegunungan kita tidak secara khusus untuk tempat wisata, tapi kita sering melakukan wisata. Ya, sebagai tempat wisata, walaupun secara tempat wisata secara yang wisata kayak tempat wisata tertentu seperti itu tidak, tapi tempat kita juga bisa sebagai tempat wisata karena pemandangannya yang indah. Outbound, jalan-jalan, kita outing kelas bagi murid. Jadi ketika kita jenuh, anak-anak jenuh, kita bisa jalan-jalan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, tidak perlu kita pergi jauh-jauh. Selanjutnya, pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan berbasis ekonomi lokal dan kreatif. Alhamdulillah juga kita di sekitar sekolah kita itu masih banyak jenis trik ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jenis trik ini juga sebagai basis ekonomi lokal. Masyarakat di sini masih banyak yang sudah memanfaatkan jenis trik sebagai bisnis ya. Bisnisnya jenis trik sudah banyak. Termasuk memakai wita di rumah jenis trik ya. Iya, tukang memberi ya. Isarapa masih emang enggak? Isarapa. Ya jenis trik kan sebagai sumber. Ini memakai ini jenis trik juga. Iya. Jadi kita di lingkungan kita masih jiwa kewirausahaan berbasis ekonomi lokal dan kreatif. Ada yang dibuat kalung, dibuat apa lagi Bu? Gelang, ya. Gelang kalung tok ya. Nonton kalian biasanya buatan. Jadi sih dipasarkan gelang kali kalung. Nah, ini pengembangan dari alam yang ada di sekolah kita. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemetaan modal finansial. Nah, Bu Bos ini ada kekurangan, mohon masukannya. Ya, hasil pemetaan modal finansial di sekolah kami didukung keuangan dari bantuan operasional sekolah BOS reguler, benar ya? Yang dua adalah dari dana bantuan siswa miskin KIP, betul ya? KIP. Terus selanjutnya dana bantuan gratis dari Basnas dan peran serta masyarakat. Itu hasil pemetaan dari modal finansial. Monggo sambil di samping Bapak Ibu. Kelalen malam.
Sambil monggo. Jadi kita SD 1B untuk finansialnya mungkin ada nanti kekurangannya. Kaitannya mungkin dari koperasi juga ada ya Bu ya. Ini belum masuk koperasi, walaupun koperasinya kecil-kecilan, tapi tetap koperasi kita anggap sebagai modal finansial, karena dari koperasi sekolah kita juga bisa dimasukkan sebagai modal. Kita lanjut ke strategi pemanfaatan. Nah, strategi pemanfaatannya dari modal finansial yang pertama adalah pendanaan dari pemerintah untuk operasional sekolah, pengembangan sekolah, dan upaya pencegahan anak putus sekolah melalui program PIP. Jadi adanya PIP bagi yang memiliki keterbatasan dana kaitannya sekolah itu bisa dibantu melalui dana PIP. Selanjutnya ada koperasi sekolah sebagai sumber pembelajaran terkait praktik terkait kewirausahaan kecil dan menengah. Oh iya, kantin tadi ini juga kantin juga termasuk modal finansial ya Bapak-Ibu. Koperasi sekolah juga sebagai penunjang pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Jadi dari koperasi juga bisa dimasukkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan ekstra. Yang selanjutnya kantin sekolah sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter dan sosial, dan sebagai penunjang program sosial bagi warga sekolah. Maka dari itu untuk Bapak Ibu mohon bantuannya untuk ketika anak berbelanja itu berbelanja di kantin sekolah. Mohon selalu memberi arahan bahwa kita memiliki kantin yang kita utamakan kantin sekolah, karena kalau di kantin sekolah itu kita bisa lebih selektif dalam memantau jajanan. Selanjutnya kita menuju yaitu hasil pemetaan modal politik. Tetap kita dalam di sekolah itu memiliki modal politik, ya, yaitu dengan dalam pengambilan kebijakan sekolah untuk peningkatan mutu, ya, seperti kita contoh ya Bapak Ibu, ini termasuk modal politik. Sekolah itu agar bisa menarik masyarakat, itu salah satunya dengan kegiatan kita tonjolkan prestasi-prestasi yang ada di SD 1 Perigi. Kita tonjolkan kepada masyarakat, itu kan sebenarnya modal politik agar orang itu memandang kita, sekolah kita memang bagus, cocok untuk mengembangkan minat bakat anak. Ya, seperti itu. Jadi kalau anak itu tidak memiliki minat dan bakatnya tidak tersalurkan, kan eman-eman. Maka dari itu buat Bapak Ibu yang memiliki putra putri misalkan terpilih untuk sesuai dengan bakatnya, ya. Jadi sekolah itu ketika menampilkan itu sesuai bakat dan minat anak mesti selalu ditawari. Siapa yang kepingin, siapa yang kepingin ikut lomba. Pak Indri ini ketal sekali. Siapa yang kepingin ikut pencak silat, selalu di grup juga selalu menyediakan meluangkan putra-putra Bapak Ibu untuk bisa ikut dalam kegiatan. Itu kan salah satu modal politik. Jadi alhamdulillah karena SD 1 Perigi itu memiliki modal manusianya, alhamdulillah memiliki kemampuan tersendiri-sendiri. Ada yang BTQ, ada yang ahli bidang olahraga seperti itu, pramuka. Jadi kita memiliki alhamdulillah untuk modal politiknya sebenarnya kuat, tapi yang saya herankan itu masih minat masyarakatnya yang belum sadar sampai itu. Kadang-kadang ya Bu ya, karena saya ketika mengamati orang di luar sana juga menilainya SD 1 Perigi itu sudah baik, berarti dari segi politik kita sudah berhasil Bapak Ibu. Iya. Dan kita juga tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, yaitu kerjasama dengan puskesmas, dengan adanya program BIAS,
kerjasama dengan Polsek anti bullying. Kita juga sudah menerapkan di depan punya komitmen anti bullying, ya. Terus kerjasama dengan kecamatan, yaitu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perlombaan, dan kerjasama dengan pemerintahan desa, ya, dalam kaitannya pembelajaran, penggunaan fasilitas yang ada di desa, itu kerjasama dengan psikolog, kaitannya dengan anak-anak, ya, dan lain sebagainya. Ini modal politik kita, alhamdulillah sudah ada, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatnya, yaitu untuk melibatkan lembaga daerah seperti desa, kecamatan, yaitu dalam kegiatan sosialisasi, misalkan puskesmas terkait dengan sosialisasi kesehatan, kepolisian terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba dan peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Dimanfaatkan sebagai narasumber, misalkan polisi melatih baris berbaris atau PBB, atau dalam misalkan upacara. Kita dulu sering kedatangan polisi sebagai pembina upacara, ya. Dan mendatangkan pelatih-pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, misalnya itu dari polisi juga bisa. Selanjutnya bekerja sama dengan kantor kelurahan atau balai desa, yaitu untuk bisa memberikan kebijakan terkait PPDB untuk sekolah komplek agar tidak terjadi perselisihan terkait penerimaan siswa baru. Nah, ini kita juga, walaupun kita sudah berulang kali mencoba menghubungi kepala desa kaitannya dengan pembagian wilayah untuk PPDB, walaupun pertama, kedua belum berhasil, tapi tetap kita sebagai warga sekolah bisa bersama-sama. Jadi tidak hanya gurunya saja, Bapak Ibu, jenengan juga paguyuban wali murid juga bisa bekerja sama dengan sekolah. Jadi misalkan jenengan tidak lewat, kalau kepala desa bisa lewat kebijakannya, kalau Bapak Ibu bisa lewat door to door, atau misalkan ketemu orang, besok sekolah kan di SD 1 Perigi gitu, sama-sama sekolah di wilayah Perigi, kan kita juga memiliki kesempatan yang sama. Kalau di sini karena muridnya sedikit, itu akan lebih terompeni daripada sekolah yang banyak siswanya, gitu loh. Jadi kalau banyak siswanya itu teropininya akan lebih ya mungkin bisa teropeni, tapi kalau sedikit kan lebih teropen. Kalau jenengan punya putra 1 dengan putranya 5, teropeni sing putranya siji nomor sing 5. Nah, kan ngatus niku. Nah, terus nek misale murid desa ini kan lebih teropen. Asalnya bocah kayak pecicilan lebih kewenangan, tapi nek bocah gede bang akeh pecicilan mari gero kelas kan bisa juga apa namanya tidak terpantau karena saking banyaknya. Kemarin ada guru sana juga bilang muridnya berapa? Satu kelas itu 47 sendirian. Coba. Ya begitulah. Ya itu untungnya muridnya banyak, mungkin buatnya banyak, tapi kaitannya dengan peserta didiknya, anak-anaknya mungkin belum tidak maksimal dalam melayaninya, karena banyak sekali yang harus dilayani. Selanjutnya kita menuju aset berikutnya, yaitu aset modal agama dan budaya. Nah, alhamdulillah untuk SD 1 Perigi lingkungan masyarakatnya adalah masyarakat yang religius. Benar apa tidak? Religius nggih, sholat di sholat, ibadah, ya alhamdulillah tidak ada yang menonjolkan hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah untuk wilayah SD 1 Perigi itu religius. Ya. Yang kedua adalah budaya 7S. Salam, sapa, sopan, santun, apa lanjutnya? Senyum, sehat, ya,
Itu kita budayakan salam sapa jelas setiap hari Anda ketemu itu mengucapkan salam, assalamualaikum, salaman, seperti itu. Kita kan sudah menjadi pembiasaan, gitu ya. Kita ini modal dari SDN 1 Brigi yang sudah baik untuk kita jaga. Dan kantin sehat, saya melihatnya untuk kantin sudah mulai membaik, ya, sudah mulai membaik dengan adanya makanan-makanan sehat, ya. Dan karena saya harapkan nanti kedepannya bisa berangsur-angsur untuk yang kita lakukan, karena sekolah itu menuju sekolah sehat, tentunya dimulai dengan makanan sehatnya juga, lingkungan yang sehat. Makanya juga saya memiliki programnya, ada apa kemarin, Lisa bilang, ya, Lisa bilang lihat sampah ambil buang, yang nantinya juga bukan hanya untuk anak-anak saja, termasuk bapak ibu guru sebagai contoh dan bapak ibu wali murid yang ada di lingkungan sekolah. Ketika melihat sampah, ketika jemput putra tapi lihat di lingkungan sekolah ada sampah, yang mau diambil, dibuang tempat sampah tanpa harus dibiarkan saja. Itu kita bersama-sama lah, termasuk penjaga kantin yang ada di kantin juga bersama-sama. Misalkan ada sampah di kantin kok kotor, bisa bersama-sama kita bersihkan, karena kita memiliki kepengen punya sekolah sehat, ya. Sekolahnya sehat, otomatis insya Allah anak-anaknya sehat, tidak gampang sakit. Termasuk kantin sehat, nanti kita bisa sedikit demi sedikit. Besok misalkan, karena kemarin saya juga mendengar dari wacana kepala sekolah akan sedikit demi sedikit mengubah, menjauhkan dari plastik. Nah, caranya seperti apa? Misalkan nanti bisa anak-anak bisa modal beli untuk makannya pakai pakai piring seperti itu, minumnya pakai gelas. Nanti masing-masing kelas ada galon seperti itu. Kita sedikit-sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa berjalan. Dan sukunya mayoritas suku Jawa. Kita alhamdulillah sukunya suku Jawa. Coba kalau di sini ada macam-macam suku, ya kita harus menyesuaikan dengan suku-suku tersebut. Karena sukunya kita sama, kita dalam menyesuaikan dengan lingkungannya lebih mudah. Ini modal termasuk SD 1 Brigi sudah baik, karena sukunya sama itu lebih mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk bersosialisasi, bersosial juga lebih mudah karena sama. Beda kalau sukunya beda, ya. Terus kerukunan, toleransi antar umat beragama, ya, kita juga alhamdulillah agamanya kita sama semuanya, ya. Terus menggunakan agama sebagai tuntunan individu pada Tuhan, ya. Dan kita karena memiliki agama yang sama, tentunya kita lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan agama. Coba kalau yang beda agama, di sana ada yang beda agama, ya, ketika kita menyampaikan tentang agama kita, tentunya akan berpikir kaitannya dengan toleransi ini. Ya, siapa tahu menyinggung perasaan dari agama lain. Tapi karena kita masa agama, insya Allah kita mudah untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Itu modal agama dan budayanya juga sudah baik, termasuk di lingkungan kita budaya Islamnya juga sudah baik. Ada rebana, ada janek, dan kedepannya mudah-mudahan ini SD 1 Brigi selain kita punya rebana bisa janek, selain itu karena kaitannya dengan kearifan lokal, ya, Bapak Ibu, kearifan lokal, jadi bisa menambah wawasan pengetahuan dari siswa-siswi SD 1 Brigi. Selanjutnya adalah strategi pemanfaatannya dari aset tersebut, yaitu tradisi dijadikan sebagai sumber belajar dan kegiatan penguatan karakter murid. Tokoh agama dijadikan sebagai guru, tamu, dan narasumber.
alhamdulillah ketika kita adakan kemarin PHTI, kita mengundang dari tokoh agama atau guru ngaji yang ada di sekolah sebagai narasumber. Selanjutnya menjalin kerjasama atau MOU dengan desa terkaitan bermanfaatan masjid TPQ untuk sarana kegiatan belajar dan keagamaan atau PHBI. Selanjutnya menjalin kerjasama pelestarian seni budaya lokal, kaitannya dengan rebana kita bisa dengan masyarakat yang ada di sini. Dan selanjutnya mungkin bisa dengan kaitannya dengan kuda lumping atau samanan bisa juga. Karena dulu saya punya angan-angan anak-anak juga bisa mengikuti samanan, karena samanan itu juga termasuk seni budaya yang perlu dilestarikan. Karena yang sekarang ibu-ibu sih pada melu-melu. Ini yang semelu boleh. Yuk jenengan melu wis ora melu. Ya sing melu wong tua-tua. Nah esok karepane anak SD itu bisa ikut. Selanjutnya yaitu ini sudah menuju kesimpulan terakhir ya. Kesimpulannya adalah dari sumber daya yang ada akan menjadi maksimal pemanfaatannya jika berada di tangan pemimpin yang mampu membangun komunitas yang sehat dan resiliensi serta memiliki pemikiran dengan pendekatan berbasis aset. Jadi aset-aset yang ada di sekolah kita bisa kita manfaatkan dengan maksimal apabila ya di tangan pemimpin yang mau, tidak hanya yang mau dan mampu untuk membangun komunitas yang sehat dan tidak putus asa. Resiliensi itu maksudnya tidak putus asa dan bekerja keras, mau menjawab dengan tantangan seperti itu resiliensi, serta memiliki pemikiran dengan pendekatan berbasis aset. Itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan pemetaan aset. Apabila ada tambahan dari Bapak Ibu, ya tentunya mesti banyak kekurangannya ini tadi dari aset, pemetaan aset yang saya sampaikan. Mari bersama-sama karena ini diskusi, monggo Bapak Ibu mungkin kaitannya dengan aset-aset tadi yang masih kurang, nanti saya bisa lengkapi di sini sebagai tambahan kaitannya untuk memaksimalkan pendidikan yang ada di sini di sekolah SD 1 Priki. Mungkin ada yang kekurangan, mohon disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi tanya jawab. Apa langsung saja tanya jawab, kuis? Begitu saja ya, langsung saja ya. Nanti ini langsung menuju acara lain-lain ya. Lain-lainnya kita langsungkan saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan kaitannya dengan pemetaan aset yang belum saya masukkan, monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis ya Pak? Ya betul. Khotimah dari rekan ngaji ya Pak? Nggih. Selanjutnya bahasa Indonesia. Yang pertama tadi menanggapi tentang modal manusia yang disampaikan Pak Alian sudah sangat betul, luar biasa. Namun ke depan kita punya tantangan Pak Alian. Iya. Karena kita berbicara di SDN Negeri 1 Priki, otomatis kita harus sama-sama sepakat dan berkomitmen. Sepakat ya Pak Alian? Iya sepakat. Oke, sepakat. Berarti seperti ini, karena melihat fenomena yang ada termasuk Pak Edi dan mungkin saya sendiri mungkin akan segera meninggalkan. Berarti kan mau tidak mau tidak pun lepas tangan Pak War. Apalagi Pak War juga berdomisili di sini dan insya Allah kami pun yang notabene berdomisili di Alian, apabila nanti penempatannya jauh pun siap memberikan secara pemikiran, siap membangun secara pemikiran. Seperti itu. Karena apa? Karena mau tidak mau kita menghadapi fenomena saat ini yang disebutkan Pak War itu 7 ASN 5 PNS, sebentar lagi formasinya nggak seperti itu. Sebentar lagi formasinya nggak tahu seperti apa. Yang jelas di sini besok tinggal putri-putri semua itu. Seperti itu. Jadi ya tinggal nanti penambahannya mau putri apa putra. Dan karena saya sendiri
Drum band hardrock pun tidak dilepas seperti itu, karena saat dilepas semua dari berbagai macam kegiatan otomatis akan ada gejolak Bapak. Itu mesti yang tidak siap itu gejolaknya atau dampaknya bisa dirasakan. Sebagai contoh, saat tahun ini kita masih jujur aja menurun, hanya 1 piala, termasuk hal yang lain. Karena apa? Saat dikatakan merdeka, jujur ya kurikulumnya merdeka, tapi dikembalikan ke gurunya merdeka tidak usah dijawab, cukup sembunyi-sembunyi aja seperti itu. Tapi kembali lagi kita menghadapi ke depan, bahwasanya bila memang ini masuk komitmen, saya pun insya Allah siap memberikan program mungkin buat sana. Jadi nanti tidak tak lepas secara murni, karena mungkin saya secara lahiriahnya tidak di sini, tapi nanti mungkin adik-adik kami yang lingkungan sini pun kami rekrut untuk membantu, baik nanti dari segala atletik ataupun nanti dari bela dirinya, dan insya Allah akan turun ke sini. Nanti kita buatkan program, dan kemudian untuk kegiatan di lapangan adik-adik kami yang pegang. Yang kedua, masalah sosial melibatkan masyarakat dalam event Bapak. Ini yang kita belum, kita hanya fokus kepada Bapak dan Ibu guru yang notabene semuanya adalah sibuk, Pak Warto dan sebagainya, Pak Edi juga sama, tambah lagi Bu Umi itu yang ya CGP, ya PPG, itu lagi ngomong seperti ini pun pikirannya kemana-mana gitu loh. Badannya di sini tapi pikirannya nggak tahu kemana gitu. Bu yang minta liburan terus karena nggak kuat seperti itu. Jadi unik-unik seperti itu. Nanti tambahan lagi Bu Is yang kita lagi akan membagi pikirannya untuk tes dan memenuhi tanggung jawabnya di sekolah. Tapi di luar kapasitas itu jujur secara modal sosial kita nggak kurang Pak. Tapi untuk tahun ini mungkin Bu Nini juga merasa kecewa dalam hal nafsi. Kok cuma 1? Mungkin tidak disampaikan, tapi kita bisa merasakan lah, karena kita sering bareng. Mau nggak mau senyumnya juga beda, cara ngertinya kan juga lain. Itu biarpun Bu Nini nggak menyampaikan secara langsung, tapi saya yakin ada kekecewaan karena kok kenapa nafsi cuma 1, sedangkan di sini kental dengan religi seperti itu. Itu mungkin perlu jadi evaluasi. Kita melibatkan masyarakat mungkin dalam nanti lomba yang notabene kita bisa merangkul tokoh masyarakat sekitar seperti itu Bapak. Jadi tidak murni dari Bapak Ibu guru yang kesana kesini dan sebagainya. Setelah itu puasa 6 bulan jam 4 jam 5 itu udah hal yang biasa. Pramuka juga teriak-teriak sendiri sampai diketawain naskah kan. Kemudian di modal fisik Pak, ini kita yang belum mungkin air ya Pak lah. Iya. Karena yang notabene bertahun-tahun namun masih bingung antara narik tidak. Nah kita termasuk sekolah yang notabene jalannya itu lurus ya Bu, jalannya Sirotol Mustaqim ya Bu Is ya. Ini pernah kepleset ya Bu. Jadi saya melihat gambaran dulu kepala SDPG paling lama siapa ya Bu? Kedua siapa? Nah, buat itu jalannya ya ada berbelok-belok sedikit Pak, enggak Sirotol Mustaqim kayak di SDPG. Dalam artian begini, mereka untuk dari modal fisik dan finansial Pak, itu kalau kita kan mengandalkan dari iuran, mengandalkan dari bos dan sebagainya, saat gak bisa ya udah mati pun sudah. Sedangkan di PG itu banyak orang hebat, banyak tokoh hebat itu belum dimanfaatkan Pak. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, saya sendiri pun di organisasi memanfaatkan dari anggota kami yang notabene berdiri seperti anggota dewan. Pengadaan matras, pengadaan alat bela diri kita dari hasil reses. Jadi tanyakan reses di kecamatan itu kapan? Nah orang yang dipercaya diamani ke sana untuk menyenggol sebagai contoh SD 1 Pergi tidak ada air sampai keringan. Saya yakin mesti dibantu. Kita tidak menarik masyarakat, kita tidak menunggu dana bos yang notabene bisa digunakan atau tidak seperti itu. Namanya kekeringan dia memang butuh air seperti itu. Tapi nanti saat anggota dewan sudah dengar bahwa di SD kok nggak ada, akan dilibatkan melalui nanti dinas pendidikan. Jadi yang
menyampaikan masyarakat, anggota dewan mendengar, anggota dewan rapat nanti di kabupaten dengan orang-orang dinas akan menyampaikan pendidikan ini satu begini anggarkan sekian, itu seperti itu. Buat juga pun melakukan yang sama, termasuk 5 tahun membangun berturut-turut. Itu tidak mulus kita dalam iuran kita tidak, itu kelamaan. Itu buat juga membangun seperti itu melibatkan masyarakat. Nah kemudian secara fisik itu seperti itu, sebagai contoh kita ingin menambah apa, dan saya salut di sini Bu, hampir 1 tahun lebih nih anak-anak kita itu nggak ada yang sakit loh Bu. Mungkin ada yang sakit tapi milih-milih nggak masuk. UKS itu malah banyak cara laba-laba kayak di jadi kan daripada di UKS milih pulang. Jadi seperti itu, UKS tidak pernah dimanfaatkan. Kemudian anak-anak juga milih pulang, saya tidak tahu mungkin kurang nyaman atau mungkin ada apa di UKS, saya juga tidak tahu. Tapi selama saya istirahat di situ pun aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Seperti itu. Jadi untuk modal fisik, modal alam ini apa? Kami ya kaget, ya bangga dalam artian seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengawal lomba Popda ini sering tak sampaikan ke Bapak Ibu, tapi untuk ke masyarakat, ke paguyuban belum. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya otak kanannya banyak yang bekerja daripada otak kiri. Jadi saat berdiri di duduk di bangku, mereka panas. Panasnya itu panas ya kayak di gatal, supaya minyak gak ada yang bertahan lama. Kalau orang menggunakan otak kiri itu suruh duduk, laptop mengerjakan itu kita. Tapi anak-anak kita banyak menggunakan otak kanan. Seperti apa? Kemarin kalau dengan virtualnya itu ya, SD Nalur Fridi pakai truk itu ngawal atletik ke stadion. Dan bayangkan di stadion itu atletnya datang duduk manis, sekolah-sekolah lain duduk manis. SD Fridi udah pilih 6 kali, sudah berapa kali 6 kali Pak. Itu penonton SD Fridi pemanasan melebihi atlet yang bertanding. Itu coba luar biasa ya. Makanya saya sendiri sebenarnya kewalahan. Kalau dibilang saya fokus pencak silat, memang benar pencak silat. Atletik pun saya kewalahan. Ini start dari awal, contoh kayak awal tahun, kamu atletik lari, kamu lompat jauh, asal ada fasilitasnya mereka harus luar biasa. Jadi nggak disuruh pun sudah lari kemana-mana. Belum lagi di SMA kejagoan, itu mungkin kalau kemarin bukan kami yang melatih di situ, ya mungkin sudah menegur. Kolam renang, kolam ikan, itu kakinya masuk buat terapi. Kan nggak mungkin itu apa? Ikan nila buat terapi, kan ikannya lain dimasukin kakinya begini, coba. Tapi penjaganya cuma diem. Terus kami ya Pak, saya sendiri nggak enak. Tapi mau ditegur gimana? Mau tahu anak SD itu masih kurang marem Bu. Nunggu saya sholat, itu artinya belum semua. Tadinya kan cuma kaki gitu. Kurang malam diobok-obok saya pikir, aduh besok pagi saya ketemuan ini adegan mati besok. Jadi sampai segitu. Jadi anak-anak kita itu sangat dilepas ya Bu ya. Itu luar biasa oke. Jadi kalau saya berangkat ke sekolah parkir Bu Sarwa sering dengar, Pak kapan jalan-jalan. Nanti belum rapat. Karena apa? Besok agenda kita itu yang kelas 4, 5, 6 jalan-jalan di luar dunia. Dan nanti anak yang kelas 1, 2, 3 mau tak liburkan ke Songging atau nanti ke kolam renang yang tidak dalam seperti itu. Jadi biar gak iri, biar imbang. Nah makanya kemarin waktu ada seperti itu dia tak jawab, nanti nunggu Bapak Ibu dulu rapat, ini juga masih cuti. Alasan saya selalu seperti itu. Biarpun ke depan nanti Bu Iko dan Bu Masin membahas lebih lanjut terkait liburan itu, tapi paling tidak modal awal anak kita secara fisik itu tidak kurang. Bisa ditanyakan guru olahraga lain. Saat pencak silat, suruh belum salaman wis tanya yang lain salaman dulu gimana? Itu langsung siap. Guru lain kan kaget. Suruh salaman kok. Siapa kayak gitu guru? Di sini Pak Indri setahun, di sini kayak gitu dan 2 tahun, 3 tahun kayak apa? Bocah ketemu
Pasis yang juara kabupaten pun nangis ketemu Pak Ari kemarin. Nangis di final sambil nangis tuh nah ini tuh nangis kalau ketemu di satu itu udah duluan. Tapi ya karena siswa kita itu sebenarnya kalahnya karena blunder, nendang nggak kena, nendang angin aja ditarik gitu. Jadi terlalu smart itu. Orangnya udah gak ada, angin nendang. Itu luar biasa. Kita makanya dari hal seperti itu kita perlu mengolah kawan. Sama perlu kalau mau nyari sertifikat kejuaraan dan sebagainya, insya Allah pun sampai dengan saat ini ke provinsi masih kosong itu campur gula. Jadi kita tidak kurang. Nanti Bapak Ibu bisa komunikasi apabila anaknya pengen daftar di sekolah favorit seperti itu. Nah termasuk reses dewan Pak War insya Allah kita tahu yang sering merapat di sini siapa yang perkiraan ke kecamatan itu nitip. Pas reses itu nitip bahwa SD 1 Perigi memang musim kemarau tidak ada air. Awalnya airnya minta kepada penduduk. Nggak ada dikasih, nggak ada tidak. Ini perlu disampaikan kalau memang mau bantuan dari dinas pendidikan. Jadi jalurnya itu melalui reses dulu, reses di kecamatan, anggota dewan nanti menyampaikan pas rapat. Nah nanti diturunkan melalui dinas pendidikan. Seperti itu. Kami pun juga cara sama sampai dengan dapat 4 mata seperti tahun ini dapat 50 kalau nggak salah 50. Kalau untuk hanya air insya Allah asal di bawah 100 ini insya Allah langsung ACC Bapak, nggak nunggu lama. Tapi kalau di atas 100 biasanya nunggu tahun anggaran berikutnya. Tapi kalau di bawah 100 biasanya cepat. Seperti itu. Jadi untuk hal ini kan juga mengurangi beban untuk pembiayaan dari wali kepada komite juga. Dan mohon maaf Bapak Ibu juga tahun ini banyak event ya, termasuk kemarin bulan mandiri karena juga belum rapat Bu. Kita nggak tahu dibutuhkan apa, kita belum tahu ataupun kalau ke depan seperti apa, makanya kemarin berani mengambil dari sekolah dan menarik mandiri dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita nih Bapak Ibu ya, karena untuk kepentingan kita masing-masing. Politik ini bersama instansi Pak, modal politik ini bersama instansi. Jadi kita mungkin perlu duduk bersama Bu Menteri ya, karena kalau terkait modal politik juga sensitif juga, banyak yang senang dan tidak. Seperti contoh kami kemarin ingin MOU Pak dengan Polsek Pak. Kami sendiri yang berangkat, tapi ternyata tanggapan Polsek itu lain. Tanggapan Polsek itu saat kita ke sana harus Bu Menteri sendiri yang hadir. Seperti itu, jadi nggak mau kalau kepala sama kepala. Ya, kalau utusan sama utusan dulu sama saya seperti itu. Jadi untuk hal seperti itu perlu dibicarakan nanti dengan terkait agama atau budaya. Saya malah punya pemikiran seperti ini Pak. Jadi kita seumpama ngambil hari Jumat atau Jumat Kliwon itu kita adakan mungkin jalan sehat sebulan sekali pas Jumat Kliwon, entah itu kita ziarah atau entah itu bersih bubur atau kalimatnya apa atau bersih masjid dan sebagainya. Mungkin pas Jumat itu kita pembelajarannya di luar Pak, jika disetujui. Karena kami pun muter di sekolah-sekolah lain, mereka juga sudah beberapa menggunakan hal yang sama. Ada yang digunakan untuk ngaji di sekolah, ada yang digunakan untuk ziarah, ada yang digunakan untuk Jumat sehat, senam dan sebagainya. Tapi kalau saya memilih kalau pribadi lebih senang ziarah. Karena apa? Agar anak nanti terkenal. Pembelajaran seperti ini saat di dunia sekolah tidak ada, kadang orang tua pun malu menjelaskan kepada anak besok ziarah. Seolah-olah besok nekani aku seperti seolah-olah orang tua minta, gitu loh. Padahal kan orang tua tidak pernah minta. Tapi kita di sekolah rata baiknya memberikan pelajaran secara langsung bahwa mungkin suatu saat sukses, suatu saat sudah menjadi orang besar, mereka saat bulan lebih memilih untuk ziarah mendoakan orang tua seperti itu. Jadi itu penanaman karakter yang notabene adalah kita utama di SD. Karena pembelajaran dulu kata Sayyidina Ali 0 sampai 7 anak diberikan semaunya. Jadi anak minta pendidikan. Tapi saat 7 sampai 10 buatlah anak seperti di dalam penjara. Semua ada konsekuensinya. Bukan berarti harus keras dan sebagainya. Semua
ada konsekuensinya. Contoh, makan silakan dicuci, itu umur dari 7 sampai 14. Nah makanya di usia kita ini, kita mendidik anak sampai kelas 6 lulus, itu seterusnya akan tertanam. Tapi saat kita sampai dengan kelas 6 lulus kok tidak bisa memberikan bekal yang baik, itu yang akan diingat sampai dengan tua nanti. Jadi pendidikannya sebenarnya ya umur 7 sampai 14 tahun. Jadi saat umur 14 ke sana kita gagal mendidik anak seperti itu, pendidikan yang gagal. Mungkin dari sekian awal dari 7 bidang sudah kami berikan, entah itu masukan, entah itu saran, saya juga tidak tahu tergantung penerimaan topik masing-masing. Tapi untuk yang terakhir atau budaya mungkin sudah disetujui kita Jumat sehat atau istiadat jalan bareng agar anak benar-benar tertanam mencintai lingkungannya, mencintai budaya dan mempunyai rasa hormat baik yang masih ada ataupun tidak ada. Yang masih ada kita hormati, yang tidak ada kita doakan. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Indrianto yang telah memberikan masukan kaitannya dengan berbagai macam modal yang ada di aset yang ada di SD1 Brigi, baik ada yang kekurangannya ataupun kelebihannya. Dan tadi juga kaitannya yang pertama kita dijak komitmen tadi sama Indri ya, karena kita bertiga kalau menurut wali murid pada ngerti, menurut dari data itu bahwa kita bertiga, saya, Pak Edi dan Pak Indri itu ada kemungkinan itu mutasi. Karena apa? Karena saya dengan Pak Edi itu kemarin baru saja diklat untuk BCKS, bakul calon kepala sekolah. Sedangkan Pak Indri itu kemarin berdasarkan data bahwa beliau sudah terdata di SMA untuk menjadi guru P3K ya Bang ya, P3K di SMA ya. Jadi bukan di SD kalau Pak Indri sudah ada datanya di sana. Nah, nanti kalau Pak Indri klik ya itu otomatis secara datanya sudah keluar dari SD1 Brigi, tidak di SD1 Brigi. Sedangkan saya dan Pak Edi kemarin baru saja, belum lama ini baru saja diklat bakal calon kepala sekolah yang kemungkinan itu sebentar lagi akan mendapatkan SK. Nah tadi Pak Indri minta kesepakatan komitmen kaitannya dengan SD1 Brigi, jangan ditinggalkan begitu saja. Ya saya jawab ya. Kaitannya dengan modal manusia, alhamdulillah sekarang ini kita akan menyampaikannya. Yang sekarang yang saya sampaikan di sini adalah modal manusia yang kita sedang rasakan sekarang. Alhamdulillah SD1 Brigi sudah tercukupi ya, kaitannya modal manusia. Tapi untuk kedepannya kaitannya dengan modal manusianya mungkin saja barangkali justru malah lebih baik Pak Indri, karena akan nanti kan otomatis kita keluar akan didata lagi, akan diberi lagi yang mungkin saja bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan akan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Kayak gitu kaitannya dengan ini. Untuk kaitannya dengan kedepannya yang saya bidangi, saya insya Allah sih tidak akan meninggalkan selama masih dibutuhkan. Karena dibutuhkan apa tidak Pak Indri? Iya, maksudnya kedepannya nggak dapat ganti malah kepengin. Contoh bukan seperti itu, karena pengalaman saya juga sama Pak Indri. Saya dulu di Brigi 2. Waktu di Brigi 2 awal-awalnya kan saya melatih di sana. Tapi kedepannya kan saya sudah tidak butuhkan, malah dibutuhkan orang lain yang lebih mumpuni, kan seperti itu, mencari yang lebih mumpuni lagi. Kayak gitu loh. Barangkali SD1 Brigi akan mencari ganti yang lebih selain Pak Warga, nggak apa-apa, itu malah lebih baik. Seperti itu tidak harus saya. Untuk kedepannya kaitannya dengan drum band bisa pengen yang lebih profesional. Kalau saya kan hanya penting moni, kayak gitu loh. Kalau saya yang penting moni, orang alatnya orang mandek seperti itu. Karena kita keterbatasan dana untuk
Semoga kedepannya kan muridnya tambah banyak, terus semakin maju dan kepengen meningkatkan lagi, siapa tahu siapa tahu lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan saya masih dibutuhkan, otomatis iya Pak Hendri. Oke, iya. Kalau masih dibutuhkan di SDN 1 Perigi, kaitannya kemampuan saya, kompetensi saya masih dibutuhkan, ya insya Allah kita usahakan, karena nanti tugasnya lebih selain kan kepala sekolah kan ya tahu sendiri panjenengan ya. Nek orang diperintah anak ini, iya kan seperti itu. Karena kepala sekolah kan beda dengan guru. Kita guru tapi dibebani tugas yang lebih tinggi lagi karena sebagai manajerial. Seperti itu. Selanjutnya juga terima kasih kaitannya dengan modal sosial yang tadi disampaikan Pak Menteri. Karena kalau kita amati memang kita pelibatan peran serta masyarakatnya masih kurang Bapak Ibu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kaitannya dengan pelibatan masyarakat, karena apa? Menurut saya itu karena sudah takut duluan sebelum bertindak, sudah takut duluan kepada masyarakat. Karena pada gerendeng namburi gitu ya. Ketika kita melibatkan masyarakat, ngapa sudah takut duluan. Karena ketika kita sering bilang di kantor seperti rasa-rasa kayak gitu kan, apa sudah ada omongan, ada kayak gini gitu loh. Kaitannya dengan pelibatan masyarakat. Makanya kita kadang-kadang seperti itu Pak Indri. Karena kayak gitunya itu karena kita sudah takut duluan sebelum kita bekerja. Belum mau beurung wis. Betul enggak? Nah, itu kenapa belum bisa melibatkan masyarakat, belum kita maksimalkan. Yang ketiga yaitu modal fisik. Betul sekali itu tadi saya belum masukkan, karena dengan air memang karena mengapa air belum saya masukkan, karena ya betul kalau air kita masih jauh, belum dekat. Masih jauh kan kaitannya dengan apalagi sekarang ini musim kemarau ya. Kita prihatin sekali. Ada satu Pak Riki Bu, ini nanti Pak Wali murid ya tahu sendiri. Sekarang tidak ada air sama sekali. Tadi saya buka keran dan nyala. Bapak Ibu garap masak bingung deh. Kerap masak bingung, mereka orang butuh ngasuh itu loh. Ya maka dari itu memang betul sekali tadi yang disampaikan. Terima kasih. Kita harus melibatkan tokoh masyarakat yang secara maksimal kita duduk bersama untuk menyampaikan keluhan kita kepada pemerintah. Tadi kalau menurut Pak Indri, insya Allah kalau kita masyarakat yang menyampaikan akan lebih didengarkan oleh pemerintah kita kaitannya kekurangan kita, yaitu dalam segi pengairan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Indri, kalau kita menunggu dari masyarakat untuk kita iuran untuk membuat penggalian sumur terlalu lama, gitu kan maksudnya. Tapi nanti siapa tahu nanti kita minta kepada pemerintah atau kepada anggota dewan yang memiliki kebijakan kaitannya dengan ini kan juga untuk masyarakat, untuk murid-murid masa sekolah nanti sampai ke kekurangan air gitu loh. Mungkin kalau masyarakat yang menyampaikan akan lebih didengarkan, maksudnya Pak Indri. Ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, nantinya bisa maksimal. Kita maksimalkan masyarakat. Ya harapannya mari masyarakat bersama-sama kita majukan SDN 1 B. Yaitu ada satu kekurangan dari SDN 1 Perigi kaitannya untuk modal fisik, yaitu air. Ya kalau yang tadi yang saya sampaikan itu sudah cukup, tapi air malah vital ya Pak. Vital itu karena kalau tidak kita punya air, kita pastinya akan kehausan. Kaitannya untuk sholat, untuk bersih-bersih, kencing kan perlu bersih-bersih dengan air. Itu kalau kurang air juga bisa tidak sehat seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan masih modal
fisik yaitu memanfaatkan UKS tadi juga kurang maksimal karena rata-rata anak ketika sakit mintanya pulang. Ya mungkin barangkali kalau tidak pulang yang menunggui tidak ada gitu kan, bapak ibunya sedang di kelas, mungkin anak berpikirnya sampai di situ juga. Ya, tapi kalau disuruh istirahat sendiri di UKS nggak mau, maka mintanya pulang. Ketika ditawari mau di sekolah diberi kadang kan pertolongan pertama ketika anak sakit mesti diberikan pertolongan pertama. Tapi kan memang betul apa yang disampaikan Pak Indri, ketika anak sakit tidak dimasukkan ke UKS dan dimasukkan ke kelas, kadang-kadang seperti itu. Makanya itu pemanfaatannya yang kurang. Maka dari itu kadang-kadang anak semaput malah berbeda mengelaskan harusnya ke UKS bukan ke kelas, ya kan Bapak Ibu? Ya mari kita bersama-sama kita maksimalkan UKS kita karena kita punya UKS sehingga jadi tidak menjadi sarang laba-laba kata Pak Indri nanti. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan modal alam. Ya betul yang tadi disampaikan Pak Indri kaitannya dengan modal alam. Untuk anak kita itu memang itu lebih senang dolanan daripada belajarnya, iya kan? Iya, dolanan maksudnya dalam arti apa? Nekon sing hura-hura misalnya nekon lunga-lunga, ini senang banget jalan-jalan gitu. Betul sekali itu ya. Ya, karena lingkungannya yang sudah mendukung adem terus sejuk sehingga anak-anak senang banget kalau misalkan disuruh untuk seperti itu penturu gitu ya. Itu mari kita bersama-sama karena kita ini tugas kita bersama. Mari untuk kaitannya dengan ini tantangan Bang Indri dan Bapak Ibu guru, ini adalah tantangan termasuk wali murid, orang tua biar tahu semuanya. Ini tantangan kita bersama-sama karena tugas pendidikan bukan hanya guru saja, termasuk wali murid, orang tua itu juga bertugas. Karena malah justru guru pertama adalah orang tua. Ya, jadi kita tugas bersama. Anak-anak itu memang sekarang ini lebih kata Pak Indri itu lebih otak kanannya Pak Indri ya yang diutamakan daripada otak kiri. Jadi suka yang tantangan misalkan jalan-jalan apa mana itu. Selanjutnya yang berikutnya adalah modal politik. Ya ini juga kaitannya dengan modal politik. Kita juga perlu kerjasama dengan lingkungan, perlu ada omong-omongan dengan termasuk dengan Kepolsek, dengan Kodim, ya itu kalau di sekolah lain mungkin sudah karena terdekat karena kita jauh mungkin apa ya. Tapi sebenarnya bisa saja ini tergantung dari nanti dari kalau menurut Pak Indri itu harus kepala sekolahnya Pak Indri ya yang harus terjun langsung untuk membuat MOU kaitannya dengan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya adalah untuk modal agama. Itu masukan dari Pak Indri adalah kita adakan Jumat Kliwon. Sebenarnya kita dulu itu sudah pernah kita programkan ada Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat berbagi, Jumat religi. Iya, itu kita sudah programkan. Jadi dari kegiatan setiap hari Jumat itu ada kegiatan program. Kenapa ini belum bisa maksimal? Ya karena ya apa Bu? Kira-kira kelemahan kita apa? Yang perlu kita tingkatkan lagi kaitannya program-program yang sebenarnya sudah ada dan nah ini adalah yang perlu kita gali oleh CGP kaitannya untuk memaksimalkan kegiatan program-program seperti Jumat bersih, Jumatan. Dan ini juga salah satunya saya sudah memulai dengan tadi Lisa bilang itu. Tapi kalau Lisa bilang tujuan saya adalah setiap hari bukan setiap hari Jumat. Kalau hari Jumat itu yang lebih ke lingkungan lebih luas dan bersama-sama. Kalau Lisa bilang itu pokoknya mau lihat di mana saja, di kelas, di luar, di halaman,
di lingkungan sekolah, sekitar sekolah, kalau kita melihat sampah, ada sampah kita pungut, dibuang langsung, kayak gitu. Jadi biar tidak perlu disapu. Kalau tanah kan ibaratnya bisa kalau sampah-sampah plastik, kertas-kertas yang tercecer di lingkungan sekolah kan bisa kita ambil, kita pungut bersama-sama supaya tidak tercecer. Oke, demikian. Masih ada yang lain? Ini tapi waktunya sudah siap. Ya, sudah cukup. Bapak Ibu mungkin ada masukan? Wali murid ada yang memberikan masukan, silakan. Cukup? Oke. Ya, ada Bu, Bumi, yang lain? Cukup, Pak Edi? Cukup? Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pemetaan aset di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan semakin kita sudah mengetahui aset-aset yang ada di sekolah kita bisa maksimalkan. Tadi seperti aset masyarakat yang kita belum maksimalkan, besok kedepannya bisa kita maksimalkan. Dan aset lingkungan barangkali ada yang belum termaksimalkan. Mungkin yang pakai dia kaitannya dengan karena kita tadi ada satu aset yang modal aset yang kurang, yaitu air. Jadi ada aset lingkungan seperti kayak pembuatan pot kayak gitu loh ya, potisasi itu jadi kurang maksimal karena kita tidak punya air. Nah, mungkin kedepannya nanti kalau sudah punya air kita bisa maksimalkan kurangan-kurangan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warihan yang telah memaparkan diskusi, identifikasi, dan pemetaan aset. Acara yang kelima penutup. Mari kita bersama-sama acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.